ya. Ya. Angelo. Judulnya nggak saya rubah, cuman cara bikinnya bikin yang cantik lah. Iya. Ini kan batas kertasnya kan di sini ya. Iya, Pak. Judulmu kan terlalu kecil ini. Hurufnya dibesarkan biar kira-kira agak manis itu loh. Iya, Pak. Misalnya ini kan sinergitas multi pihak dalam akselerasi. Yang tengah ini dibesarkan hurufnya. Oh, dibesarkan. Di huruf dibesarkan agar indah dan simetris. Jadi begini nanti bentuknya kira-kira. Jadi kan indah, jadi besar yang ini. Jadi kan dia di tengah gini. Ya. Di fontnya agak besar. Ya, fontnya dibesarkan. Iya, Pak. Supaya posisinya di kayak gini loh. Ya kan? Iya, Pak. Indah loh. Jadi selain benar harus indah juga. Estetika. Gitu ya. Iya, Pak. Simetris. Oke. Ini cuma salah ketik kayaknya nih. Iya, Pak, gimana, Pak? Ini kan apa saja kendala. Nggak usah pakai saja. Oh, iya, Pak. Apa kendala yang dihadapi gitu kan? Iya, Pak. Iya gitu ya. Pakai solusi nggak mas? Coba pakai solusi nggak? Solusi. Misalnya penelitianmu menemukan ada kendala. Iya. Terus ada solusinya nggak? Ada, Pak, sih, Pak. Berarti kan ditambah di sini ya. Oh, solusi. Apa kendala dari masyarakat dan solusinya ya. Oh, solusi. Supaya enak gitu. Berarti nanti tujuan penelitian disesuaikan ya. Iya, ditambahkan solusi. Terus kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian kok langsung penulis. STPN bagi. Oh, bagi siapa? Bagi penulis, bagi iya, STPN. Gitu ya, bagi itu untuk ya. Terus kemudian ini lagi kesalahannya. Iya, Pak, benar, Pak. Kerangka teoretik gambarnya belakangan, kok main tampil gambar duluan. Oh, belakangan, Pak. Ngomong dulu kan kerangka teoretik. Satu, penetraan tanah sistematis lengkap. Oh, baru gambar, Pak. Gambar nanti ini kan pentahelik. Iya, Pak. Pentahelik nanti gambarnya dipasang di pembahasan tentang pentahelik. Oh. Nah ini gambarnya pentahelik, ngomongnya penetraan tanah sistematis lengkap. Kan nggak nyambung. Iya, Jadi Pak. kerangka teoretik, penetraan tanah sistematis lengkap, terus multi pihak. Nah gitu. Terus baru masuk kan pentahelik. Masuk ke Nah, situ. pentahelik Iya, kan Pak. dibagi tuh, ada konsep pentahelik, ada penerapan pentahelik. Baru masukkan gambarmu, pentahelikmu. Iya, Pak. Begitu. Itu kerangka teoretik. Kerangka pemikiran sama kok, gambarnya duluan. Oh, iya, Pak. Gambarnya tetap belakangan. Iya, iya, Pak. Jadi kerangka pemikiran ngomong dulu, was gitu tuh. Ya, Baru belakangnya tambahkan di sini. Iya, iya, Pak. Gitu. Kayaknya kamu hobi gambar duluan nih. Seneng baca komik. Iya, Pak. Hobi gambar, Pak. Ya, nah kalau yang ini biasa nih, perbaiki. Ini kalimatnya terlalu banyak, panjang lebar. Oh, ya di ini lagi, Pak, ya. Oh, langsung aja, misalnya metode penelitian kualitatif, kamu ambil di buku saya itu dengan bahasa namanya parafrase, dengan bahasamu sendiri. Iya, Pak. Kemudian baru tulis sumbernya Nugroho 2020 halaman sekian. Oh, Gitu ya. iya, Pak. Gitu. Terus kemudian yang itu juga begitu. Yang deskriptif ini kan terlalu panjang itu. Iya, Pak. Sampai kau tunjukkan ciri-cirinya kualitatif, nggak usah. Nggak usah, Pak, ya, Pak. Ini. Cukup ringkas. Cukup jelas, ringkas. ya, Pak. Jadi kau ambil dari situ. Iya, Pak. Ya kira-kira satu alinea aja, Mas. Ini ya. Satu alinea dari buku yang kamu baca itu, bikin satu alinea tentang apa itu metode penelitian kualitatif. Coba. Baru nanti tulis sumbernya Nugroho halaman sekian, tahun 2020 halaman sekian. Pendekatan deskriptif sudah oke. Lokasi penelitian oke. Langkah kerja operasional. Nah, Langkah kerja. ini omong-omongmu aja. Kok tiba-tiba ngomong dalam? Oh, iya, menetapkan Bukan saja. dalam tapi untuk. Menetapkan saja. Jadi kan terus kemudian ini nggak usah ditulis di sini. Ini kan orang-orang kan sudah ada yang di sini. Tuh. Oh, iya, Pak. Overlap. Jadi di sini ngomong konsep aja. Konsep. Ya, Subjek penelitian itu apa sih? Lihat, gunakan buku saya. Terus itu. Tulis Nugroho 2020 halaman 57. Iya, Pak. Ada semua kan di situ ya? Iya, Pak. Udah baca. Penetapan informan juga gitu. Singkat-singkat aja, baru kemudian tulis ini. Siapa aja informannya. Sama nih semua kayak gitu. Kamu banyak sekali cerita. Iya. Gitu. Ini juga gitu. Teknik analisis data juga gitu. Iya, Pak. Coba lihat di situ ya. Perbaikilah kalimatnya. Pasti kau bisa. Nah,
Kita sekarang masuk daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Kamu daftar pustakanya pakai aplikasi nggak? Ini Pak ya, Mendeley yang punya. Enggak, saya nanya dulu, kok pakai aplikasi nggak? Belum nggak? Nah, kalau belum malah bagus. Heeh. Karena ada beberapa yang pakai aplikasi, ternyata kemudian aplikasinya itu membuat daftar pustakanya menjadi tidak tertib dan Oh iya. tidak jelas. Oh, iya. Tidak jelas siapa penulisnya, tidak jelas judul bukunya, tidak jelas penerbitnya. Iya, Pak. Nah, kalau memang begitu tulis secara manual. Manual. Penulisnya siapa, tahun penerbitannya, kemudian judulnya apa. Terus kalau misalnya web ini kan website nih, Iya Pak. website tulis penulis, terus tahun publikasinya, judul artikelnya, alamat websitenya. Siapa? Jadi alamat websitenya belakangan bukan duluan. Alamat website belakangan. berarti, Pak? Karena yang nomor satu itu yang duluan itu penulisnya Penulis. supaya bisa dibuat alfabetis tuh. Iya Pak. Kan nanti daftar pustakanya alfabetis. Oh, Begitu bos. iya Pak. Nah ini saya kasih. Iya. Bila aplikasi yang digunakan berakibat penulisan daftar pustaka tidak tertib, maka buat manual. Wow. Iya, Pak. Ya, itu. Begitu. Iya Pak. Apa pertanyaanmu? Silakan kalau mau nanya. Oh, iya. Pak, ini saya kan kemarin baca buku Bapak, Pak. Ya, Itu kan ada di bagian buat bab 1 itu ada novelty ya, Pak. novelty itu sebenarnya gini. Pak. Novelty itu wajib bagi senior, bagi teman-teman yang S2 maupun S3. Oh, begitu. Yang bikin tesis, Pak ya. Bagi S1 dan diploma 4 sebetulnya nggak wajib novelty. Oh, Karena kan kamu hanya menerapkan teori. teori, Pak ya. Jadi kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau kamu tertarik membuat novelty silakan aja. Oh, gitu. Tapi kalau kamu nggak buat nggak apa-apa, nggak wajib. Oh, ya, nggak wajib berarti itu. Nggak wajib. Tapi kalau kamu, Pak saya pengen buat, ya sudah buat aja. Kalau pengen buat gimana caranya Pak? Kalau kamu pengen buat, berarti kamu pilih 3 penelitian sebelumnya Ya. yang relevan dengan penelitianmu. Oh, Kemudian kamu tunjukkan apa bedanya penelitianmu dengan penelitian yang gapnya, 3. Pak ya. Nah, Iya, Pak. gitu. Tapi kalau S2 S3 wajib. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Itu katanya di buku Bapak Pak dijelaskan Ambil katanya. aja bukunya tuh. Coba ambil. Oh, ini saya ada Pak, ini Pak. Oh iya. Saya cetak Pak. Oh sudah cetak. Oke. Oh Ini Pak yang saya tanyakan Pak di poin Sancu Pak ya. Penetapan informan ini Pak. Ya, penetapan informan. Nah Pak, katanya Pak menyatakan bahwa situs-situs pada proses penelitian belum menuliskan Apa pertanyaanmu? katanya Pak kalau di sini Pak kalau pada proposal penelitian Pak penetapan informan belum disebutkan Pak begitu Pak. Oh, itu jumlah ya? Iya jumlah Pak ya jumlah informan Pak. Sebetulnya belum wajib. Itu bahasanya bukan dalam proposal belum diwajibkan menyebut jumlah informan. Iya Pak. Karena kan bagi orang kualitatif informan itu ditetapkan secara situasional kondisional. Nah itu Pak poinnya. Jadi belum wajib, tetapi kan seringkali dosen pembahas atau kemudian teman-teman sahabat-sahabatmu yang baca proposalmu kan nggak puas, masa sih nggak jelas, maka kemudian dibikin aja ancer-ancer. Ancer-ancer. Oh. Misalnya untuk penelitianmu ini, misalnya dalam penelitian itu ini direncanakan informan berjumlah 15 orang. Oh iya Pak, yang subjeknya kepala desa, iya. kantor ya Pak. Iya, Belum wajib, tapi untuk menghormati pembaca proposal dan kalau ini mau disponsori orang, pihak sponsor biar tahu lah berapa yang diwawancarai gitu. Oh iya Pak. Gitu. Apalagi? Kalau ini Pak, kalau kan kita kan kalau peneliti pemula itu belum boleh pakai interview gitu Pak. Ya. Jadi kan pakai Kuesioner terbuka. Itu kan pertanyaannya Pak harus dilampirkan gimana Pak nanti? Iya nanti kamu buat. Ini saya malah lupa tadi. Iya itu Pak. Untung kamu ngomong. Jadi Iya, buat kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ditaruh di mana Pak? Ditaruh di lampiran di belakang. Oh paling belakang ya Pak? Jadi buatnya ya lampiran 1 kuesioner terbuka gitu ya. Sesudah daftar pustaka. Nah sekarang karena kamu mengingatkan itu, saya periksa ya. Iya Pak. Jadi dari mana dasarnya buat kuesioner terbuka? Iya, Pak, dari rumusan masalahmu. Oh rumusan masalah. Rumusan masalahmu kan bagaimana sinergitasnya, bagaimana? kemudian apa kendalanya dan apa solusinya tuh. Oh iya. Berarti bikin 30, misalnya masing-masing 10 jadi 30 item.
Ya. Jadi yang item pertama itu bicara tentang sinergitas, Kedua. yang poin 1 bicara sinergitas, poin 2 bicara tentang kendala, poin 3 bicara tentang solusi, yang ketiga, nah masing-masing 10 pertanyaan. 10 ya Pak. Nah kalau nanti kau buat semampumu ya, tapi kau usahakan 10. 10 ya Pak. Boleh lebih tapi usahakan jangan kurang. Iya Pak. Jadi kamu 30 item. Nah, nanti dilampirkan di proposalmu yang akan datang, yang akan direvisi itu. Nanti saya lihat kalau misalnya ternyata dari 30 pertanyaan itu belum mampu mengungkap yang harus kamu jelaskan di penelitianmu, nanti saya tambah. Coba tambahkan pertanyaan ini. Oh ya. Tapi kalau sudah lebih saya bilang ini nggak usah, nggak. Misalnya tiba-tiba kau nanya jumlah anak, nggak usah, nggak nyambung. Iya, Pak. Yang harus sinkron dengan itu. Iya, harus sinkron dengan judulmu. Oh iya Pak. Begitu. Iya, Pak. Ya, terus ini kenapa kamu cetaknya model gini? Kenapa nggak cetak model buku? Ada loh fotokopi yang bisa mencetak buku. Ada emang Pak? Oh. Kan lebih bagus dicetak gitu. Dan kan sudah saya izinkan. Mahasiswa saya udah ngomong ke penerbitnya untuk mahasiswa STPN diizinkan menggandakan. Oh iya siapa? Kamu cari fotokopi yang bisa nyetak dalam format buku kan lebih enak megangnya. Tapi baru tahu juga kalau ada model gitu Pak. Iya. Ya kan enak sih dibawa di lapangan jadi bisa dicoret-coret. Iya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Thank you.